Bayangkan jika suatu hari kamu bertemu dengan makhluk yang hidup di dimensi lain. Makhluk yang melihatmu, tapi kamu tak bisa melihatnya. Mereka ada di sekitarmu, namun tersembunyi dari pandangan manusia. Buku Dialog dengan Jin Muslim, karya Muhammad Isa Daud, membawa kita pada pengalaman langka, komunikasi langsung antara manusia dan jin beriman. Bukan cerita horor, tapi dialog penuh hikmah. Muhammad Isa Daud, seorang jurnalis Mesir yang kritis dan rasional, mengaku mengalami peristiwa di luar nalar. Suatu malam, dia didatangi oleh jin Muslim. Tidak melalui kerasukan, tidak pula lewat ritual aneh. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi membawa pesan dari alam gaib. Si jin memperkenalkan diri sebagai makhluk Allah yang taat dan diizinkan untuk berbicara kepada manusia dalam misi spiritual. Pengalaman Muhammad Isa Daud itu dituangkan dalam buku berjudul Hiwar Sohafi Ma'ajini Muslim yang diterbitkan di Kairo, Mesir pada tahun 1993 oleh penerbit Darel Bashir. Buku tersebut sempat menjadi perbincangan hangat saat itu dan bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Hidayah dengan judul Dialog dengan Jin Muslim, Pengalaman Spiritual. Mari kita simak wawancara yang dilakukan oleh Isa Daud dengan tamu jinnya. Isa Daud memulai pembicaraannya dengan sebuah pertanyaan. Siapakah engkau? Jin itu menjawab, Namaku Ibnu Kanjur. Aku berasal dari Bombay, India. Isa kemudian bertanya, Berapa umurmu? Jin itu terdiam sebentar, menatap Isa dalam-dalam seolah mencoba memahami pikiran dan niatnya. Isa mengulangi pertanyaannya, dan jin itu menjawab, Bersumpahlah bahwa engkau tidak akan menyakitiku. Isa menjawab, Demi Allah yang Maha Kuasa, aku tidak akan menyakitimu. Aku masih muda, usiaku jika dibandingkan dengan tahun manusia, seperti remaja sekitar 15 atau 17 tahun. Bukan itu. Yang kumaksud adalah, berapa usiamu sebenarnya dalam hitungan tahun jin? Usiaku 180 tahun, yang jika dibandingkan dengan dunia jin, termasuk usia muda. Apakah ayahmu masih hidup? Tidak, ia meninggal dalam perebutan kekuasaan yang melibatkan dirinya dan tangan kanannya. Nama ayahku adalah Hud. Ia berusia 950 tahun. Kakek buyutku meninggal saat mencoba memuping pembicaraan di langit. Ia tersambar api dan meninggal pada usia hampir 1000 tahun. Jin itu melanjutkan, Jin memang dianugerahi umur panjang. Sebagian besar dari kami hidup selama ratusan tahun, sementara yang lain hidup selama ribuan tahun. Ribuan tahun? Ya, di antara kita ada jin yang berusia 3000 tahun, ada yang berusia 4000, 5000, dan 6000 tahun. Bahkan, ada yang berusia 7000 tahun, meskipun jumlahnya sedikit. Akan tetapi, di antara para iblis ada yang seperti iblis yang telah hidup sejak zaman dahulu kala. Seperti kelima anak iblis. Mereka masih hidup hingga saat ini. sekarang mari kita periksa Al-Quran untuk mengetahui kebenaran dari bagian ini. Kisah Ibnu Kanjur tentang wafatnya kakeknya mungkin akurat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, Jin berkata lagi, sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Sesungguhnya kami dahulu selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Akan tetapi, sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar pasti akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ayat ini memberikan wawasan tentang upaya jin sebelumnya untuk menguping ketetapan ilahi. Konsep api yang menyala-nyala yang menanti mereka yang mencoba mendengarkan masalah-masalah ilahi dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis sahih. Sebelum kedatangan Islam, orang-orang percaya bahwa nyala api tersebut merupakan tanda-tanda terjadinya sesuatu yang signifikan. Namun, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa nyala api ini bukan sekadar fenomena kosmik, tetapi sebenarnya adalah nyala api yang mengejar jin yang mencoba mencuri pengetahuan dari surga.
Meskipun Al-Quran dan hadis tidak secara khusus menyebutkan usia pasti jin, peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam sumber-sumber lain menunjukkan bahwa jin memiliki umur yang panjang. Menurut salah satu hadis tersebut, Umar bin Abdul Aziz pernah mengubur seekor ular mati yang memang merupakan jin. Dan jin itu biasa mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa setan yang merupakan jin sudah ada jauh sebelum penciptaan Adam. Ini semakin mendukung pendapat bahwa jin tertentu dapat hidup untuk waktu yang lama. Ia bertanya lagi, Bagaimana rupa jin? Manusia seringkali keliru percaya bahwa jin adalah makhluk menakutkan dengan wajah cacat, ekor seperti binatang, dan ciri-ciri aneh lainnya. Ini adalah asumsi yang tidak berdasar dan imajinasi manusia belaka. Terkadang jin sendirilah yang bertanggung jawab atas gagasan yang salah dan menakutkan tentang penampilan mereka. Bagaimana mungkin? Ada setan yang sengaja mengambil bentuk yang menakutkan dan jahat untuk menakut-nakuti orang atau mencapai tujuan jahat tertentu. Itu mungkin benar, namun manusia telah sangat membesar-besarkan persepsi mereka tentang kita. Sebagian besar dari anggapan ini tidak lain hanyalah kebohongan. Setan memang memiliki bentuk yang jahat dan menakutkan, tetapi jin Muslim dianugerahi bentuk yang baik dan mulia oleh Allah. Mari kita luruskan persepsi ini. Seperti apakah bentuk asli kalian sebagai ciptaan Allah? Dalam pandangan saya, bentuk kami sebagai ciptaan Allah tidak jauh beda dengan manusia, meski ada beberapa perbedaan kecil. Misalnya, kepala kami sedikit lebih besar dibandingkan dengan tubuh kami. Tidak seperti manusia, mata kami memanjang. Tidak bulat seperti mata kalian. Sebagian dari kami memiliki mata yang menarah ke atas, sementara yang lain memiliki mata yang sedikit sipit, menyerupai mata orang Cina atau Jepang. Satu perbedaan penting adalah mata kami tidak sipit seperti mata manusia. Umumnya mata kami besar dan lebar mirip dengan mata rusa, meskipun masih memanjang. Saya selalu mendengar bahwa matamu selalu merah. Benarkah itu? Tidak selalu. Mata kami seperti mata manusia, hadir dalam berbagai warna. Kami memiliki mata hitam, kuning, dan coklat tua, sama seperti manusia. Namun, warna hitam mata kami sedikit berbeda dari matamu. Seringkali lebih cenderung ke warna keputih-putihan. Kepercayaan bahwa mata kami selalu merah mungkin berasal dari sinar halus yang memancar dari mata yang cenderung berwarna merah. Itu tidak menakutkan bagi mereka yang melihatnya. Bahkan, ada keindahan tertentu di dalamnya. jin itu melanjutkan, Kuping kami seperti kuping kuda, terutama bentuknya yang runcing. Sebagian memiliki kuping berbentuk seperti kuping kucing. Jika kamu amati dengan seksama, kamu akan lihat bahwa kuping kucing menyerupai kuping kuda. Jadi, ketika kami mengambil bentuk tertentu, kami lebih menyukai bentuk kucing, kuda, atau harimau. Mengenai hidung kami, terletak di tengah wajah seperti hidungmu. Namun, hidung kami tidak setajam hidung manusia. Biasanya, hidung kami datar atau bulat, mirip hidung orang Filipina. Jin Muslim memelihara jenggot, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Rambut kami sangat tebal, terutama di kalangan jin wanita. Rambut jin pria cenderung lebih kasar, dan lebih banyak dari kami yang botak. Jin wanita memiliki rambut yang sangat panjang, yang dianggap sebagai simbol kecantikan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rambut yang terserat di tanah karena sangat panjang. Bagaimana dengan tangan dan kakimu? Tangan kami mirip dengan tanganmu, akan tetapi lengan kami jauh lebih panjang dibandingkan tubuh kami. Jari-jari kami juga lebih panjang dan kuku kami berbeda. Adapun kaki kami, posisi tumit dan ketajaman jari-jari kaki kami berbeda dengan milikmu. Apakah kamu punya tulang, jantung, atau organ pencernaan dan pernapasan? Ya, sama sepertimu. Meskipun tulang kami lebih besar dibandingkan kulit atau daging kami juga memiliki tingkat fleksibilitas yang luar biasa. Di luar apa yang dapat kamu bayangkan, organ-organ kami yang lain cukup kecil, tetapi berfungsi sama seperti milikmu. Meskipun kami tidak membutuhkan banyak oksigen untuk bernapas, sistem pencernaan kami memproses apa yang kami makan, dan kotoran kami dikeluarkan dari tubuh kami seperti milikmu. Akan tetapi,
kotoran kami tidak padat. Kotoran kami lebih seperti uap kental. Air seni kami juga berupa gas dengan tekanan yang sangat kuat, tetapi ringan, dan menyerupai aliran air mancur di duniamu. Inilah sebabnya mengapa setan dapat buang air kecil di telinga seorang muslim yang tidak menyebut nama Allah sebelum tidur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang sebenarnya mendukung kisah Ibnu Kanjur ini. Hadis ini menceritakan tentang seorang lelaki yang tidur sepanjang malam tanpa bangun untuk sholat. Nabi SAW pernah bersabda, setan telah kencing di telinganya. Sebuah riwayat serupa dalam Sahih Muslim dan koleksi lainnya memperkuat hal ini. Nabi SAW menyatakan bahwa setan kencing di telinganya. Mari kita lanjutkan. Apakah jin atau setan memiliki tanduk? Setiap jin memiliki 2 tanduk, tetapi tanduknya sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuh kami. Apakah itu berarti kamu juga memiliki 2 tanduk? Ya, tetapi tandukku sangat kecil, seperti huruf non, kecil, dan tidak panjang seperti yang dibayangkan manusia. Apakah tanduk iblis kecil atau besar? Besar, jika dibandingkan dengan tubuhnya. Iblis sudah sangat tua, jauh lebih tua dari manusia pertama. Kita, jin, memiliki tubuh yang lebih lemah, seperti tubuh manusia yang semakin melemah seiring berjalannya waktu. Ucapan Ibnu Kanjur ini juga benar, karena ada hadis yang membenarkan tanduk setan. Nabi SAW bersabda, ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Dan ketika matahari terbenam, ia terbenam di antara 2 tanduk setan. Oleh karena itu, janganlah kalian sholat pada waktu-waktu tersebut. Lalu Isa bertanya, Bagaimana dengan warna kulitmu? Warnanya bervariasi, seperti hanya kulit manusia. Namun, kebanyakan kami berkulit lebih gelap dari manusia. Kulit kami hitam pekat dan melekat pada daging kami, mirip dengan kulit dan daging kerbaumu. Bagian dari kami bahkan berkulit lebih tebal. Ada juga jin yang berkulit putih dan merah. Subhanallah, warna kulit kami sangat beragam. Isa kemudian bertanya. Meskipun begitu, kami tetap tidak dapat melihatmu? Ibnu Kanjur menjawab, Ya, itu dapat dimengerti. Pasal usul kami adalah api, yang merupakan gas yang ringan, namun dalam kondisi tertentu, kami dapat terlihat. Kondisi seperti apa? Kami dapat menjelma dalam wujud fisik dan material. Kami juga dapat terlihat di bawah pengaruh sihir. Selain itu, jika seseorang meminum air ajaib, itu juga dapat membuat kami terlihat. Kami juga dapat muncul atas kemauan kami sendiri, atau dalam situasi lain, di mana kami pasti dapat terlihat. kisah Ibnu Kanjur ini akurat, meskipun saya tidak dapat memastikan bagian tentang air ajaib. Kondisi lain yang disebutkannya benar. Jin memiliki kemampuan untuk berubah menjadi berbagai bentuk, termasuk bentuk manusia. Dan juga dapat mengambil bentuk hewan seperti anjing, kucing, kuda, keledai, atau ular. Dan ketika mereka melakukannya, kita dapat melihat mereka. Tentang kemampuan mereka ini, secara rinci akan diulas pada episode ketiga dari seri Jin ini. Banyak di antara kita yang berasumsi bahwa iblis adalah nenek moyang semua jin, sebagaimana Adam alaihissalam adalah nenek moyang manusia. Untuk memperjelas hal ini, Isa Daud bertanya kepada Ibnu Kanjur. Apakah nenek moyang semua jin sama, sebagaimana Adam adalah nenek moyang manusia? Tidak, iblis adalah keturunan jin, bukan nenek moyang jin. Lalu, siapakah nenek moyang jin? Sejauh yang aku ketahui, namanya Yan. Lalu bagaimana dengan iblis Lanatullah? Iblis adalah keturunan jin. Dia sangat cerdas, seperti para malaikat, namun kemudian dia menjadi jahat dan sombong sebagaimana yang kalian ketahui dari firman. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka semua bersujud, kecuali iblis. Dia adalah jin, dan dia tidak menaati perintah Tuhannya. Di manakah jin tinggal? Ibnu Kanjur menjelaskan bahwa jin telah mendiami dan mendirikan sebagian besar kota dan pusat pemerintahan mereka di atas air. Meskipun demikian, ada juga kota dan pusat pemerintahan yang terletak di bagian dalam lautan dan sungai. Selain itu, mereka mendiami padang pasir yang luas, tempat-tempat terpencil, pegunungan dan jurang-jurangnya, termasuk gua dan hutan. Beberapa dari mereka bahkan tinggal di atap dan kamar-kamar rumah yang dihuni oleh manusia.
Yang lain menjadikan rumah kita sebagai tempat tinggal permanen mereka, baik di kamar atau koridor rumah kita. Banyak setan juga tinggal di kamar mandi, saluran air dan selokan. Ada juga agama di antara para jin. Sebagian dari mereka adalah Yahudi, beberapa Kristen, dan beberapa Muslim. Jin Kristen tinggal di rumah-rumah orang Kristen, meskipun sebagian besar dari mereka lebih suka tinggal di gereja. Hal yang sama berlaku untuk jin Yahudi, yang tinggal di rumah-rumah dan sinagog orang-orang Yahudi. Mereka saling mempengaruhi. Jin Muslim selalu mencari rumah-rumah di mana penghuninya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka benar-benar Muslim dan bukan hanya Muslim nominal. Jika jin-jin Muslim ini melihat penghuni rumah yang beragama Islam tidak menaati perintah Allah, mereka akan meninggalkan rumah itu dan mencari rumah lain yang penghuninya taat kepada Allah. Isa kemudian bertanya kepada Ibnu Kanjur, Apakah kamu melihat jin yang tinggal di rumahku? Ya, aku bisa melihat mereka. Alhamdulillah, mereka semua beragama Islam. Di antara mereka adalah Said dan Marian, dua anak jin perempuan dari seorang jin bernama Zubaida, yang suaminya bernama Muhammad. Saat ini, anak-anak mereka sedang duduk di atap rumahmu. Apakah Muhammad dan saudara-saudaranya pernah diganggu oleh burung-burung atau hewan lain yang juga menghuni atap rumahku? Alhamdulillah, mereka duduk di sana sepanjang hari tanpa diganggu. Ketika kamu menyiapkan makanan, mereka turun untuk makan bersamamu. Setelah kamu selesai dan mengambil piring, mereka mengucapkan Alhamdulillah dan kembali ke atap. Ketika malam tiba, mereka melaksanakan salat dan kemudian kembali duduk di atap. Ketika mereka lelah, mereka turun dan tidur dimanapun mereka mau, di kursi, karpet, atau teras. Apakah mereka pernah keluar rumah untuk keperluan apapun, bepergian atau apapun? Ya, mereka datang dan pergi. Kadang-kadang mereka bepergian untuk salat di Masjidil Haram, di Mekah, atau Masjid Nabawi. Di Madinah, mereka pergi dan kembali dengan kecepatan kilat. Aku akan memberimu peringatan penting. Setan sangat suka tinggal di sumur kosong. Kotoran dan debu menarik mereka. Karena itu, ketika mereka mendengar azan, mereka pergi jauh ke tempat-tempat yang dekat dengan air. Mereka menutup telinga mereka dengan tangan atau menutupi kepala mereka dengan pakaian. Beberapa dari mereka bahkan bersembunyi di lubang pembuangan. Itulah sebabnya ketika Anda memasuki kamar mandi untuk berwudu, Anda harus memulai dengan kaki kiri Anda sambil mengucapkan doa. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Ingatkan para wanita agar tidak membuang air mendidih ke dalam lubang pembuangan tanpa menyebut nama Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk. Terkadang air panas tersebut dapat membunuh jin dan keluarganya akan berusaha membalas dendam kepada pemilik rumah, khususnya para wanita yang melakukannya. Kisah Ibnu Kanjur ini juga benar, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Sahih Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan akan lari dan menjauh hingga tidak terdengar lagi azan. Namun ketika azan telah selesai, setan akan kembali lagi. Ketika iqomah dikumandangkan, setan akan pergi lagi. Namun setelah iqomah selesai, setan akan kembali lagi. Kemudian, ia berbisik kepada orang yang sedang sholat, seraya berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, yaitu sesuatu yang tidak diingat oleh orang yang sholat, sehingga ia tidak ingat lagi berapa rakaat sholat yang telah dilakukannya. Patung merupakan salah satu tempat favorit bangsa jin. Isa menulis dalam bukunya, dulu saya pernah punya tempat pensil yang bentuknya seperti kepala binatang. Saat pertama kali bertemu dengan kawan jin muslim ini, ia mondar-mandir di ruangan sambil melihat ke langit-langit dan memberi salam. Tiba-tiba, ia melihat tempat pensil itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ambil pisau dan potong kepalanya segera, atau bentuk ulang, sehingga tidak lagi menyerupai kepala patung. Setelah berkata demikian, dia berteriak dengan tegas seolah memerintah sesuatu. Pergi
Pergi dari sini. Kenapa kamu berkata begitu? Saya lihat ada setan bertengger di kepala tempat pensil ini. Kami lalu menutupi gambar kepala di tempat pensil itu dan setan itu pun pergi. Kawan jin muslim tersebut berkata, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti ini. ini merujuk pada gambar dan arca makhluk hidup. Beliau juga berkata, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada arca atau gambarnya. Bagaimana dengan foto? Sama saja. Foto menarik setan, karena itu jangan menggantungnya di dinding atau membiarkannya terbuka. Jika ada di majalah atau buku, balik saja sehingga gambarnya tidak terlihat. Itu benar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, aku datang kepadamu tadi malam dan dicegah masuk hanya karena ada gambar di pintu. Karena ada tirai berhias dengan gambar di atasnya di rumah itu. Dan ada seekor anjing di rumah itu. Maka perintahkanlah kepala gambar yang ada di rumah itu untuk dipotong, sehingga menyerupai bentuk pohon. Perintahkanlah tirai itu dipotong dan dibuat menjadi 2 bantal, dibentangkan di mana orang-orang dapat menginjaknya, dan perintahkanlah anjing itu dikeluarkan. Rasulullah kemudian melakukannya. Kemudian Isa berkata kepada Ibnu Kanjur, Kamu berbicara tentang magnet yang menarik jin. Apakah itu magnet yang sebenarnya? Atau itu hanya metafora agar lebih mudah dipahami? Tidak. Itu magnet dalam arti sebenarnya. Bahkan setan mengindusnya. Seperti Anda menghirup harum-harum, mereka dapat melihatnya dari kejauhan. Karena patung-patung ini memancarkan cahaya atau pancaran yang tidak dapat Anda lihat dengan mata manusia. Setan mendeteksinya seperti seseorang mencium aroma makanan lezat. Berhati-hatilah dan jangan biarkan satu ruangan pun di rumahmu tidak terpakai, baik untuk tidur maupun untuk berzikir. Jika kamu membiarkan satu ruangan seperti kamar tidurmu kosong, setan bisa saja menempati tempat yang kosong itu. Selanjutnya, Ibnu Kanjur menceritakan kisah yang menarik saat ayahnya membawanya untuk bertemu dengan iblis. Seperti apa rupa dia dan bagaimana dia bekerja di wilayahnya sendiri maupun di dunia kita. Bagaimana setan memanipulasi pikiran manusia. Insya Allah, di bagian selanjutnya kita akan menjelajahi sifat musuh terbesar umat manusia ini.